dengan orang yang saleh, baik inya bapandir atau kada, itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama, khaufullah, takut kepada Allah. Yang kedua, hubbul ibadah, suka kepada ibadah. Itu bergaul dengan orang saleh, walaupun orang saleh itu kada bapandir, beparakan aja lawan kita. Kasih itu kita umpat orang saleh, kasih ini umpat orang salehin. Nah, itu membuahkan sudah kebaikan-kebaikan. Wa fi qillatil akli aidan ma'unatun 'ala sahar, dan pada sedikit makan itu pula itu menolong, membantu atas bangun di tengah malam. Nah, sedikit makan itu membantu atas bangun di tengah malam. Wahwa, dan bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah itu min akadi wadhaifil iradah, itu termasuk yang paling kuat daripada tugas-tugas, daripada pekerjaan-pekerjaan orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya gawian-gawian, pekerjaan-pekerjaan yang paling segera untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah beribadah sesudah tengah malam. Karena sesudah tengah malam itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan apa? Menawarkan permintaan-permintaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis disebutkan, bila mana sudah berlalu tengah malam itu Allah berseru, ainas sailun, mana orang yang minta. Ya Tuhan, mana orang yang minta? Is'alu, mintalah olehmu. Nah, sesudah tengah malam itu Allah berseru, ainal mustaghfirun. Ya Tuhan, mana orang-orang yang minta ampun? Istaghfiru, minta ampunlah kalian. Nah, jadi kalau tengah malam itu ada perbedaan dengan waktu lain. Tengah malam itu Allah yang menawarkan. Nah, kalau bukan tengah malam itu kita nang memohon. Nah, tentu lain antara Allah yang menawarkan dengan yang memohon. Nah, jadi bangun beribadah di tengah malam itu merupakan sesuatu jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangun di tengah malam itu sesuatu perkara yang sulit, sesuatu perkara yang jarang bisa dilakukan oleh semua orang. Salah satu caranya agar bisa bangun di tengah malam itu adalah mengurangi makan, terutama di malam hari. Karena dengan banyaknya makan di malam hari itu sudah otomatis sulit untuk bangun di tengah malam itu. Wa fi qillatil akli aidan, dan pada sedikit makan pula ma'unatun, itu menolong ala sahar, atas bangun tengah malam. Wa huwa min akadi wadhaifil iradah, dan itu adalah termasuk paling kuat pekerjaan seorang yang menghendaki jalan kedekatan kepada Allah. Nah, jadi untuk bisa bangun di tengah malam itu ada beberapa cara yang memudahkannya, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, cara yang zahir, pertama, di siang hari jangan terlalu mempersir tenaga.
Itu satu. Ini yang zahir. Di siang hari itu jangan terlalu menghabiskan tenaga. Karena mau siang itu sudah kelapahan, malam tuh lo guring, ada terbangun lagi. Satu. Yang kedua, di siang hari itu hendaknya dia ada guring. Di siang hari itu hendaknya ada waktu guring. Dan lebih baik lagi guringnya itu guring yang dinamakan dengan kailulah. Nah, guring kailulah itu guring yang dimana kita siang hari itu guringnya berpahala, yaitu guring antara pukul 10:30 sampai jam 12 siang. Nah itu guring yang khusus untuk memperkuat bangun malam. Guring yang antara 10:30 siang sampai jam 12 itu guring yang disebut dalam Islam ngarannya guring kailulah. Itu guring yang supaya mudah bangun malam. Nah yang ketiga, jangan banyak makan. Nah ini di malam hari, habis isya jangan banyak makan karena mengantuk. Yang keempat, supaya bisa bangun malam itu adalah di siang hari itu jangan melakukan perbuatan maksiat. Jangan melakukan perbuatan maksiat. Nah 4 hal itu cara yang mudah untuk bangun malam. Jangan mau menghabiskan tenaga, jangan berlapah-lapah di siang hari. Yang kedua, ada guring di siang hari, terutama guring yang disebut kailulah tadi. Yang ketiga, malam hari jangan banyak makan. Yang keempat, jangan melakukan dosa. Kalau melakukan dosa juga siang hari, maka tobatlah sebelum menjelang malam. 4 hal itu usaha yang zahir untuk bisa bangun tengah malam. Nah kemudian lagi ada usaha batin. Usaha batin apa? Usaha batin untuk bisa bangun malam itu adalah bahwa di dalam hatinya tidak ada bermaksud tidak baik kepada hamba Allah. Nah, di dalam hatinya kada ada dendam, kada ada iri dengki, kada ada penyakit-penyakit hati, terutama yang bersangkutan dengan makhluk Allah. Bila dalam hati kita ini ada sifat dendam, dalam hati kita ada keinginan agar hamba Allah itu sengsara, dalam hati kita masih ada keinginan untuk menghinakan orang lain, nah maka kita kada akan bisa bangun malam itu secara terus menerus. Yang ianya terus menerus itu. Walaupun antara jam 12 sampai subuh itu kita bangun malam beribadah setengah jam itu sudah cukup. Misal jam 12 sampai jam orang bang subuh kita ambil setengah jam itu sudah cukup untuk bangun malam beribadah. Tetapi yang diperintahkan itu adalah mulazamahnya, rutinnya itu. Nah supaya kawa rutin tadi ya macam tadi caranya, maka nang zahirnya itu, nang batinnya itu. Bila dalam hati kita ada dendam, dalam hati kita ada maksud nang kada baik kepada hamba Allah, kada kawa rutin bangun malam tuh pasti ada kena belang kambingan. Maka bangun malam itu adalah hal yang paling kuat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yanbaghi lil murid an la ya'kula illa an faqah, dan yang semestinya lagi bagi orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah bahwa dia tidak makan kecuali daripada lapar. Wala yanama, dan dia tidak tidur illa an ghalabah kecuali daripada bersangatan. Wala yatakallama illa bihajah, dan dia tidak berbicara kecuali pada hajat. Wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu bi mukhalatatihi faidatun,
dan tidak bergaul akan seseorang daripada makhluk kecuali jika adalah itu baginya pada bergaul itu mendapatkan faidah, mendapatkan keuntungan. Jadi para aulia Allah mengatakan ma wasalna illa ma wasalna bi kasratil ibadah. Artinya ujar para wali-wali itu, kami tidak sampai kepada derajat yang kami sampai kepadanya itu dengan banyak beribadah kada. Walakin tetapi pertama bitaklilit ta'am, dengan mensedikiti makan. Yang kedua bitarki mukhalatatil anam, meninggalkan bergaul kepada manusia yang tidak ada faedahnya. Yang ketiga bitaklilil niyam, ketiga mengurangi guring. Nah, itu hal-hal yang menyampaikan kami kepada yang kami sampai kepadanya itu, ujar para wali tadi. Jadi yang pertama makan sesuai keperluan. Nah, yang ketiga guring sesuai keperluan. Yang ketiga berkata-kata sesuai dengan keperluan. Yang keempat, tidak bergaul kepada seseorang melainkan yang dalam bergaulnya itu ada keuntungan, ada faidah. Bergaul kepada orang yang fasik, kita bakawan lawan orang yang fasik itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Pengaruhnya apa? Jara'atun 'alal ismi. Pertama, kita berani berbuat dosa kita. Yang kedua, kita bakawan orang fasik itu pengaruhnya apa? Taswifut taubah. Kita menunda-nunda tobat kita. Jadi bakawan orang fasik ini, walaupun kita kada bepandir, walaupun inya kada bepandir, tapi kita duduk berdampingan lawan inya pun sudah kita dapat mudaratnya itu. Jadi bakawan orang yang fasik nih, walaupun kita kada bepandir lawan inya kada mandiri kita, tapi kita duduk beparakan. Nah, maka napas-napas nang keluar di mulutnya itu sudah mengajak demikian. Nah, jadi napas-napas yang keluar di hidungnya, di mulutnya orang fasik itu sudah mengajak kita kepada satu, berani berbuat maksiat. Nah, yang kedua, kita ketujuh menunda-nunda tobat tadi. Yang kedua, menghindari bagaul dengan orang-orang yang kaya. Kenapa sebabnya? Karena bakawan dengan orang-orang kaya itu pertama menimbulkan dalam hati kita ini hubud dunia, mencintai dunia, satu. Yang kedua, menimbulkan di dalam hati kita ini hirsun, ketamaan, tamak kaina. Yang ketiga, menimbulkan dalam diri kita ada musyukri, kada mensyukuri apa nang ada. Kada mensyukuri jadinya. Kalau kita merasa bahwa nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita ini sedikit, karena kekawalan kita ini sugi-sugi. Nah, sedangkan hati kita kalau kau menyudahi itu. Nah, hati kita melihat kekayaan orang itu kada kau ma'iyatibar, kada kau menjadikan pelajaran, lalu akibatnya menjangkit. Nah, kalau hati kita ini sudah mapan, hati kita ini sudah kuat, itu bakawan siapa aja kada mempengaruhi lagi. Tapi kalau hati kita ini belum kuat, masih seorang murid lagi, masih orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, itu bakawan lawan orang-orang cepat terpengaruh. Nah, bakawan orang fasik terpengaruh karena wani berbuat dosa, menunda-nunda tobat. Bakawan lawan orang kaya, hatinya cepat terpengaruh, mencintai dunia, tamak, kada mensyukuri nikmat yang sudah ada diberi Tuhan kepadanya.
Coba kawan kita orang fakir, orang miskin, kita merasa jadi sugih, kita merasa jadi banyak dapat nikmat. Nang kita kawanin rumah menyewa, kendaraan kada beisi, saraba sedikit. Dengan kita rumah ada, kendaraan ada, lalu asa banyak kita dapat nikmat dari Allah. Nah itu nang disuruh. Kita selalu merasa banyak dapat nikmat dari Allah, itu disuruh. Nah, bila kita bakawan orang yang banyak bisi harta, nah hati kita kada kuat, lalu kita merasa kita ini sedikit diberi Tuhan. Nah itu nang Tuhan kada katuju jadinya. Jadi wala yukhalitu ahadan, dan tidak bergaul kepada manusia illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidah, kecuali dalam bergaul itu ada faidah. Bergaul dengan orang yang saleh, baik inya bapandir atau kada, itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama khaufullah, takut kepada Allah. Yang kedua hubbul ibadah, suka kepada ibadah. Itu bergaul dengan orang saleh, walaupun orang saleh itu kada bapandir, beparakan aja lawan kita. Kasih itu kita umpat orang saleh, kasih ini umpat orang salehin. Nah itu membuahkan sudah kebaikan-kebaikan. Jadi 4 macam yang perlu dilakukan oleh seorang yang murid tadi. 1, taklilut ta'am, mensedikiti makan. Yang kedua, taklilun niam, mensedikiti guring. Yang ketiga, taklilu mukhalatatil anam. Yang ketiga, mengurangi bergaul dengan manusia. Yang keempat, taklilul kalam, mengurangi berbicara. Yang kada manfaatnya. Waman aksaral akla, barang siapa yang banyak makan. Banyak makan. Kasa kalbu, akhirnya kini hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Apalagi sudah keras hati berdahulu. Sudah keras hati bawaan dalam parut. Kanakan ini mereka kanakan sudah keras hati, sudah tua gancang pulang makan, bertambah keras hatinya. Orang nang baik nang lembut hatinya pun diberi makannya terus sehingga keras hatinya. Waman aksaral akla, barang siapa yang memperbanyak makan, kasa kalbuh, nah itu keras hatinya. 1. Yang kedua, wasakulat jawarihuhu anil ibadah, dan berat anggota-anggota tubuhnya daripada ibadah. Nah, orang yang banyak makan itu. Wa kasratul akli, dan banyak makan itu juga tad'u, membawa ila kasratin naum wal kalam. Nah, banyak makan itu juga membawa kepada banyak guring dan banyak bicara. Jadi dimakan ini sumbernya. Kalau makan itu bagus, makan kita sesuai aturan agama, otomatis guring jadi umpat menggiring. Nah, bepandir pun umpat menggiring. Kita tuh belum puasa, kan lapar parut, belum puasa itu bepandir aja kulir. Bepandir kulir, parut lapar. Nah, jadi orang yang pamandir itu mengobatinya mengurangi makan. Wa kasratul akli, banyak makan itu tada'u, membawa ilal kasratin naum, kepada banyak guring wal kalam. Maka bila banyak guring lalu banyak umur nang terbuang-buang, kada bermanfaat. Banyak bicara, banyak salahnya. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara, jar Nabi, banyak salah. Waman kasura khata'uhu, siapa yang banyak salah, kasurat zunubuhu, banyak kena dosanya. Nah, waman kasurat zunubuhu, siapa yang banyak dosanya, pannaru aula bihi, maka nerakalah yang berhak dengannya. Wal muridu, dan seorang murid, orang yang hendak jadi kekasih Allah. Idza kasura naumuhu, jika banyak guring, wa kalamuhu, banyak bepandir, syarat iradatuhu suratan la hakikatalaha. Nah, jadilah kehendaknya dicintai Allah tadi rupa aja kada sebujuran baginya. Orang tuh hendak jarnya aku ini dikasihi Allah, hendak dicintai Allah, hendak dekat lawan Allah.
tapi guring orangnya banyak, makan banyak, bepandir banyak. Nah itu hanya rupanya aja, kalau sebujurannya hendak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis tersebut, dalam hadis, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnih, nah, tidaklah memenuhi manusia akan satu wadah yang lebih jahat daripada perutnya. Hasbubni adam lo qaymatun yukimna sulbah, cukuplah bagi manusia itu beberapa suap yang bisa menegakkan sulbinya. Fa in kana la mahalata, jika tidak boleh tidak makan tadi lebih dari beberapa suap, fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga perut untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga perut untuk minuman, wasulusun li nafasihi, sepertiga perut untuk pernapasannya, untuk udaranya. Nah, paslun ay hadza paslun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.